Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Hari-hari Anda penuh dengan keluar biasaan. Kalau minggu lalu Pastor Nando kasih challenge ke setiap kita, minggu kemarin setiap harinya Anda akan bertemu dengan orang-orang di mana Anda bisa kasih, sampaikan berkat Tuhan buat mereka. Udah ketemu orang-orangnya? Udah ketemu? Saya challenge lagi minggu ini gitu ya. Kita akan ketemu lagi dengan orang-orang di mana kita bisa bagikan berkat buat mereka. Ya, beberapa hari ini ternyata Tuhan Kak jawab gitu ya permintaan Pastor Nando gitu buat saya gitu. Beberapa hari ini saya harus bolak-balik ke rumah sakit gitu ya karena papa saya dirawat di rumah sakit sempat masuk ICU gitu ya. Kemudian puji Tuhan dari kemarin sudah keluar dari ICU tapi masih ada di ruang rawat inap yang biasa gitu ya. Jadi kondisinya sudah stabil gitu ya, sudah jauh lebih baik dan puji Tuhan gitu ya sampai hari ini masih bisa Pak saya masih bisa menikmati berkat Tuhan. Dan ketika saya bolak-balik ke rumah sakit saya benar-benar melihat gitu ya, saya benar-benar bisa memperhatikan orang-orang. Kalau misalnya banyak orang gitu ya, mereka akan mencari kesenangan atau mencari mengisi hati ya atau mengisi hidupnya yang kosong, biasanya cari ke tempat-tempat yang meriah, pesta gitu ya, kemudian yang penuh dengan musik. Tapi saya bersyukur gitu, saya dapat kesempatan untuk datang ke rumah sakit, melihat orang-orang yang mereka orang-orang yang paling mencari Tuhan pada waktu itu, gitu ya. Ketika mereka ada di rumah sakit, mereka akan mencari Tuhan dengan sangat luar biasa. Mereka akan dekat sekali dengan Tuhan dan kita bisa melihat dari wajahnya. Orang-orang yang butuh Tuhan, orang-orang yang butuh kesembuhan, orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Dan saya melihat bahwa di situ saya merasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, Tuhan begitu baik dalam kehidupan papa saya, dan saya benar-benar menikmati sampai hari ini kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya bahwa setiap kita juga pasti bisa merasakan gitu ya, bahwa ketika kita menjalani hari-hari kita, menjalani hidup kita, kita bisa lihat, oh iya, kemurahan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya bisa ada sampai hari ini. Saya bisa berdiri sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, tahun ini gitu ya, gereja kita akan membahas mengenai rebuild. Katakan sama-sama rebuild. Ya, Pastor Fernando sudah menyampaikan visi dan arahan untuk gereja kita di tahun 2024 ini. Mau kita bawa kemana gitu, bukan lagu gitu ya. Kita mau bangun gereja kita gitu ya. Kenapa? Karena setelah melewati masa-masa sulit, kita semua melewati masa-masa sulit, bahkan sekarang kalau di media sosial bilangnya gini, kok gak berasa ya dari tahun 2020 ke 2023 gitu ya, kayak kelewat gitu 3 tahunnya, tiba-tiba udah 2024 aja gitu ya. Jadi masa-masa sulit yang kita lewati pada waktu itu, tapi sekarang puji Tuhan semuanya sudah membaik dan ini waktunya gereja untuk membangun kembali. Sudah lewat masa-masanya, kita harus bergerak kembali. Nah, minggu lalu gitu ya, minggu lalu dan minggu sebelumnya, minggu pertama di bulan Januari, Pastor Ando membawa kita melihat peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan. Nah, pada masa Raja Kores, raja negeri Persia yang menampung bangsa Israel pada waktu itu dalam pembuangan, hatinya digerakkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan tersebut gitu ya di Ezra pasal yang pertama. Hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah mereka. Ini satu hal yang sebenarnya cukup jarang. Kalau namanya orang menjajah, pasti maunya di-keep terus gitu ya, nggak mau dibebaskan. Tapi dikatakan Tuhan menggerakkan hati Raja Kores sehingga dia mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah mereka, membangun kembali bait suci, membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kesempatan ini langsung dipakai oleh orang-orang Israel pada waktu itu yang merindukan kebebasan. Mereka mulai mengumpulkan orang-orang. Kita bisa lihat semua dalam kitab Ezra gitu ya. Ada orang-orang Israel yang sepakat dan mereka memilih untuk kembali ke tanah mereka untuk memulai pembangunan kota mereka kembali, membangun bait suci kembali gitu ya. Nah, tetapi dalam prosesnya ketika mereka sudah dapatkan izin dari Raja Kores untuk kembali, dalam prosesnya mereka tetap menghadapi suatu masalah.
Ingat, kita selalu belajar bahwa hidup kita akan melewati musim-musim yang tidak enak. Termasuk bangsa Israel pada waktu itu. Sudah dapat izin dari Raja Kores, tetapi ada masalah yang mereka hadapi. Dan ini akan kita pelajari sama-sama hari ini. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Awas Jebakan. Anak sama-sama bilang ke kiri kanan ya, awas jebakan. Ya, kalau jebakan itu nggak enak gitu ya. Apa misalnya ada lubang, kemudian kita keinjak jatuh. Kadang-kadang sakitnya nggak seberapa, tapi malunya gitu ya. Langsung pura-pura, oh nggak kenapa-napa gitu, I'm fine gitu. Iya, di sini siapa yang suka beli kopi di salah satu toko kopi yang begitu terkenal di dunia? Saya nggak menyebutkan mereknya, tapi pasti Anda tahu gitu ya toko kopinya apa. Ya pasti pernah gitu ya, sesekali dua kali pasti pernah beli kopi gitu. Dan biasanya kalau kita datang ke toko tersebut, kita ketemu dengan barista atau kasirnya, kita pesan, oh misalnya contohnya saya mau pesan cafe latte gitu ya. Siapa yang suka cafe latte juga? Atau americano gitu ya. Nah pada saat kita pesan gitu ya, hot cafe latte satu. Nah kemudian baristanya biasanya akan menawarkan, kopinya mau diganti dengan kopi Sumatera kak? Atau susunya mau diganti dengan susu oat gitu ya, biar lebih creamy. Atau misalnya, oh mau pakai whipped cream nggak? Gitu ya, biasanya pakai semua pakai gitu ya. Atau enggak, semua enggak pakai gitu ya. Nah, nama kerennya adalah upselling. Upselling gitu ya. Jadi itu seringkali dipakai oleh beberapa bisnis untuk meningkatkan penjualan dengan cara mengupgrade apa yang kita pesan. Nah sebenarnya nggak ada masalah dengan hal ini ya, apalagi orang-orang yang ada di dunia bisnis mereka tahu gitu ya, boleh gitu untuk upselling. Nah tetapi seringkali kita terjebak karena kita tidak teredukasi dengan benar. Kalau kita upgrade pesanan kita, ternyata ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan, betul? Kita nggak tahu, kesannya wah baik nih mau ditambahin whipped creamnya, mau diganti susunya yang lebih enak gitu ya. Kita nggak tahu, kita nggak teredukasi dengan benar. Akhirnya kita terjebak. Yang harusnya harga kopinya cuma berapa, 40.000, 50.000, tetapi bisa jadi 70.000, 80.000 gitu ya, karena kita upgrade semuanya. Kadang-kadang pihak penjual juga suka melakukan kecurangan gitu ya. Mereka tidak menginformasikan bahwa ketika mau upgrade harus ada biaya tambahannya. Gitu ya. Jadi itu upselling yang seringkali menjadi jebakan buat setiap kita kalau kita menjadi customer yang gak hati-hati dan gak detail pada saat kita melakukan pemesanan. Jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan gitu ya, seperti upselling. Nah kalau kita kembali gitu ya ke peristiwa bangsa Israel, tadi saya katakan di awal bahwa bangsa Israel pun mengalami tantangan ketika dia harus kembali ke ke tanahnya untuk membangun kembali kotanya, tetapi ada tantangannya. Ada jebakan yang hampir bangsa Israel dapatkan pada waktu itu. Nah, kita akan baca dari Ezra pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Saya mau kita baca secara bersama-sama, itu ya bergantian. Saya ayat 1, jemaat Tuhan baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Oke, kita baca ya. Kelihatan ya tulisannya ya. Saya harus dari mana nih? Di sini. Oke, Ezra pasal 4 ayat 1 sampai ke-5. Ayat yang pertama, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel. Ayat 2. Oke. Ayat yang ketiga, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun rumah bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Ayat 4. Ayat yang kelima, bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Ini yang menjadi masalah.
yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika bangsa Israel mulai kembali ke tanah mereka, tanah yang sebelumnya ditinggalkan puluhan tahun lamanya, ternyata ada orang-orang yang tinggal di sana. Ada orang-orang yang sudah menempati tempat mereka. Bangsa Israel cukup lama. Mungkin diperkirakan 70 tahun gitu ya, karena kita kenal dengan tahun Yobel. Nggak tahu itu berapa lamanya. Tetapi ketika itu ternyata sudah ada yang menempati. Sudah ada yang meninggali tanah mereka. Nah, siapa mereka? Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Samaria. Yang sering kali kita dengar. Orang-orang Samaria, orang-orang yang paling gak cocok sama orang Israel. Kalau dalam perjanjian baru kita kenal, ada ilustrasi yang disampaikan, ada orang Samaria yang baik hati. Padahal dia tidak cocok dengan orang Israel. Kemudian ada juga peristiwa di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang juga jadi bahan berguncingan orang-orang gitu, yang gak suka. Kenapa Tuhan Yesus malah deket-deket dengan perempuan Samaria? Karena gak cocok orang Israel dengan orang Samaria. Dan yang menempati, ternyata yang menempati tanah Israel pada waktu itu adalah orang-orang Samaria. Nah, kita akan lihat gitu ya, saya akan bacakan dengan cepat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai 34. Agak lama, tapi kita akan lihat sama-sama karena ini penting. Ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel. Tadi ingat ya, di Ezra dikatakan di pasal yang di ayat yang kedua tadi dikatakan, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Jadi ada raja Asyur yang memindahkan orang-orang tersebut ke tanahnya Israel. Nah, saya lanjut ya, ayat 24 tadi di 2 Raja-Raja 17 dikatakan, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Nah, ternyata mereka tinggal di sana menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Ayat 25, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Saya garis bawahi lagi, mereka tidak takut kepada Tuhan, artinya mereka bukan orang-orang yang kenal dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa di antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Ayat 27, lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Jadi dipanggil orang yang tadinya orang-orang Israel yang sudah dibuang semuanya ke tanah Persia, kemudian cari satu imam dari sana, suruh balik tinggal di daerah yang ditempati oleh orang-orang Samaria tadi, itu ya, suruh ke sana. Ayat 28, salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Imam tersebut datang, kemudian dia mengajar bagaimana mereka berbakti kepada Tuhan. Ayat 29 ya. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Jadi bangsa-bangsa itu ternyata sudah punya Allah-Allahnya sendiri. Mereka menyembah berhala dan mereka menempatkannya semua berhala-berhalanya di kuil-kuil gitu ya, di bukit pengorbanan yang kita kenal nanti disebutkan namanya adalah Bukit Gerizim, di mana tempat mereka beribadah, yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Ayat yang ke-30, orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Sefarwaim. Serem ya.
Apa yang mereka lakukan seram. Bukan cuma mereka bangun patung-patung yang mereka sembah, tapi ketika mereka mempersembahkan sesuatu untuk dewa-dewa mereka, untuk Allah-Allah mereka, dikatakan apa? Mereka membakar anak-anak mereka sebagai korban. Ayat 32. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Sudah menyembahnya dicampur-campur, mereka angkat sembarang orang untuk jadi imam. Padahal kita tahu yang bisa melayani pada waktu itu hanya orang-orang Lewi, orang-orang yang terpilih dari suku Lewi untuk menjadi imam. Nah, maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Ayat yang ke-33, mereka berbakti kepada Tuhan, catat ya, mereka berbakti kepada Tuhan. Tetapi pada itu, mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Ayat 34, sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Panjang. Iya, tapi kita bisa lihat gitu ya, kita bisa simpulkan bahwa orang-orang yang menempati tanah Israel pada waktu itu adalah orang-orang campuran dari berbagai bangsa. Mereka datang, mereka dipilih untuk tinggal di sana. Dan mereka dikatakan mereka orang-orang yang membingungkan gitu ya. Karena dikatakan mereka menyembah Tuhan, mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain mereka campur dengan dewa-dewa yang mereka sembah dahulu. Mereka campur dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang mereka sembah dahulu. Jadi satu, mereka pertahankan berhala mereka. Mereka tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan lama mereka tadi. Membakar anak-anaknya sebagai persembahan. Satu tindakan yang keji di mata Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kembali dengan penawaran tadi di Ezra pasal yang keempat, ketika orang-orang itu melihat bahwa orang-orang Israel yang tadinya tawanan sudah kembali mau membangun kota, kemudian mereka tawarkan, boleh gak kita gabung? Boleh gak saya bantu pembangunannya? Kita tahu kenapa Zerubabel, Yesua, dan para tua-tua menolak. Kita tahu, ini jebakan. Ini jebakan bagi mereka. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka sadar. Mereka tahu mereka orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan mereka gak bisa bersama-sama dengan orang yang tidak dipilih Tuhan. Bahkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Ini jebakan. Kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat dengan perspektif, kita nggak tahu background dari orang-orang Samaria. Oh, ada bantuan nih, ada bala bantuan. Pasti membangunnya akan lebih cepat. Membangunnya akan lebih mudah. Karena banyak orang. Mereka akan terjebak. Mereka nggak bisa lagi menjaga kekudusan sepenuhnya. Keserupaan tidak berarti sama. Walaupun orang-orang itu dikatakan menyembah Tuhan, tetapi mereka hidupnya tidak benar-benar menyembah Tuhan. Mereka, Zerubabel, Yesua, dan para tua-tua Israel, mereka nggak mau membiarkan pembangunan bait suci terkontaminasi dengan ketidakkudusan orang-orang Samaria. Kita tahu bahwa lanjutannya yang disampaikan oleh Pastor Fernando minggu lalu di pasal yang kelima, akhirnya pembangunan bait Allah harus stop untuk sementara. Karena orang-orang ini nggak terima. Ketika mereka ditolak, mereka cari cara untuk menjatuhkan. Mereka mulai hasut para petinggi-petinggi. Sampai akhirnya pembangunan harus di stop untuk sementara. Itu tantangan yang dihadapi oleh Zerubabel, oleh bangsa Israel pada waktu itu. Iman kita diuji bukan dengan sesuatu yang kontradiksi, tetapi dengan kompromi. Tantangan terberat kita bukan lagi untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Itu jadi kontradiksi. Kita akan tahu, kalau kita dihadapkan dengan kontradiksi, kita akan tahu pilih. Oh ya pasti saya pilih yang benar. Gak mungkin saya pilih yang salah. Tetapi tantangan yang terberat adalah ketika kita tetap melakukan hal yang benar, tetapi kita mulai ditawarkan
untuk kompromi dengan hal yang salah. Sedikit aja komprominya, tapi sudah membuat kita tidak benar, tidak kudus. Sudah membuat kita berkompromi. Kita akan lihat ada 3 jebakan yang seringkali menjadi tantangan berat bagi kita. Yang pertama, jebakan keinginan diri. Katakan sama-sama, keinginan diri. Kadang kita sulit gitu ya membedakan mana yang benar, mana yang sekedar untuk memenuhi keinginan diri kita. Kita biasa memakai pandangan ini untuk memenuhi keinginan diri kita. Karena kita bisa ngomong gitu ya, oh saya pantas dapatkan hal ini. Oh saya layak, saya boleh kok dapatkan hal ini. Kita pakai pandangan ini untuk memenuhi keinginan diri kita. Kayak tadi orang-orang Samaria, mereka mau ikut serta dalam pembangunan bait suci. Dan mereka katakan, saya pantas kok ikut bangun. Saya bisa bantu kok. Saya sudah memberikan persembahan juga kok ke Allah yang sama. Ke Tuhan yang sama. Saya menyembah Tuhan yang kalian sembah juga kok. Dan pada dasarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk keinginan diri mereka sendiri. Untuk mencari keuntungan. Saya mau kasih contoh gitu ya yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti ini, saya sudah bekerja 5-6 hari dalam seminggu. Masa sih hari ke-7 saya juga harus datang ke gereja? Saya kan layak untuk dapat waktu istirahat. Kan dari hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu saya sudah bekerja. Hari Minggu waktunya saya istirahat, bukan datang ke gereja. Kita pakai kepentingan diri kita pakai keuntungan diri kita, keinginan diri kita untuk berkompromi. Bolehlah, ibadahnya dari rumah aja lah, capek datang-datang ke APL, gitu ya. Hati-hati, ini jebakan buat setiap kita. Kita mungkin mengira pencobaan ada di sekeliling kita, di luar kita. Tapi tahukah bahwa pencobaan itu dimulai dari dalam diri kita. Dari pikiran kita jadi suatu keinginan untuk memuaskan diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengalami hal ini. Dia juga mengalami hampir gitu ya. Ada jebakan yang sudah mengancam ketika waktu itu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus gak terjebak pada waktu itu. Dia tahu kalau keinginan dirinya adalah lalukan cawan ini, lalukan penderitaan ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tuhan Yesus mematahkan keinginan dirinya, membiarkan Allah atau Bapa, kehendak Bapa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Ini jebakan gitu ya. Kita tahu gitu ya, jebakan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba yang muncul di depan kita dengan nyata, kita bisa lihat, kemudian kita melakukan kesalahan. Tapi kadang-kadang jebakan tidak terlihat. Seolah-olah sesuatu yang baik, seolah-olah sesuatu yang gak terlihat, gak tahu, fine-fine aja, tapi ternyata itu jebakan. Kita gak akan pernah melihat iblis dalam bentuk wujud yang menyeramkan, gitu ya, menakutkan, berdiri di depan kita. Kita bisa langsung tahu itu iblis. Tapi dia bisa memakai berbagai cara untuk menjebak kita dengan cara memenuhi keinginan kita, kepuasan kita, keinginan daging kita, mengajak kita untuk kompromi dengan hal-hal kecil yang menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati dengan jebakan ini, bilang kiri kanannya, hati-hati. Kita lihat jebakan yang kedua, keraguan. Jika ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda meragukan kuasa Tuhan? Saya yakin 100% di sini semua menjawab, tidak. Saya tidak akan meragukan kuasa Tuhan. Saya tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tapi pertanyaannya kalau seperti ini, apakah Anda meragukan apa yang telah Allah firmankan tentang dosa? Apakah Allah benar-benar melarang kita untuk melakukan dosa? Nah, bagaimana kalau pertanyaan seperti itu? Mungkin kita pernah berpikir gitu ya, wah,
saya habis melakukan sesuatu yang tidak baik, yang Tuhan gak suka. Kira-kira saya langsung dapat petir gak ya yang langsung menghantam kita? Enggak terjadi. Berarti Tuhan gak marah nih. Berarti Tuhan oke-oke aja nih dengan apa yang saya lakukan. Tuhan buat kita ragu dengan firman-Nya. Satu kali kita melakukan dosa, sepertinya Tuhan gak marah. Besoknya kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Gak kenapa-napa juga. Udahlah, memang Tuhan gak marah kok. Dia maha baik, dia maha penyayang gitu ya. Dia maha segalanya. Hati-hati, ini jebakan juga. Keraguan membuat kita dengan mudah berkompromi dengan dosa. Apa yang terjadi dengan orang-orang Samaria? Pada waktu awal dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan, singa-singa datang menghabisi mereka, mengancam kehidupan mereka. Lalu mereka mulai belajar, harus kasih persembahan juga kepada Tuhan. Tuhan yang hurufnya besar gitu ya, Tuhannya Israel. Kasih persembahan di bukit-bukit. Setelah itu tidak ada singa-singa lagi yang mengancam mereka. Berarti kasih persembahan aja nih, gitu ya. Problem solve gitu ya, selesai gitu ya. Kasih persembahan aja. Tapi mereka masih menyembah dewa-dewa mereka, tapi mereka masih menyembah Allah-Allah mereka. Mereka masih membakar anak-anak mereka sebagai persembahan. Mereka masih kompromi dengan dosa. Jebakan. Ini jebakan. Mungkin sering kali kita dengar juga orang bilang, kamu Kristen? Saya juga Kristen. Tapi ya udah, nggak usah fanatik. Biasa-biasa aja gitu ya. Kalau mau dugem ya dugem. Kalau mau bermain curang dalam bisnis, main aja. Karena kita masih ada di dunia, kita harus menyesuaikan diri dengan dunia. Betul? Ini jebakan gitu ya. Gak apa-apa jadi Kristen. Gak apa-apa, kamu tetap bilang aja saya Kristen kok gitu. Tetapi nanti kalau bisnis kita harus bagi cuan ya, gitu ya. Harus ada cuan yang untung besar ya. Itu namanya kompromi. Lahir dari keraguan kita akan kuasa Tuhan. Dan ini menjadi jebakan buat setiap kita. Roma 12 ayat yang kedua. Boleh kita sama-sama bacakan ayat ini, Roma 12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Yes. Firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini menawarkan kompromi dengan iman percayamu, jangan. Jangan sama. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah pembaharuan budi kita. Kita tahu melakukan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Bukan sekedar yang baik. Dunia mungkin bisa mengajarkan kita hal-hal yang baik. Tetapi apakah itu kehendak Allah? Itu jadi pertanyaan penting buat setiap kita. Melakukan hal baik saja tidak cukup. Kita perlu tahu apa itu kehendak Allah. Kita perlu tahu apa yang berkenan di hadapan Allah. Jangan lagi memberi makan keraguan kita, sehingga kita mudah berkompromi dengan dosa. Senggol kiri kanannya bilang, jangan kompromi dengan dosa. Ya, kita lihat yang ketiga ya. Jebakan apa lagi yang ketiga? Ketidaktaatan. Kita bertindak berdasarkan pikiran yang selama ini kita timbang-timbang di dalam benak kita. Mulanya muncul sebuah gagasan karena mencari keinginan diri. Lalu kita mulai jadi ragu dengan kebenaran yang seharusnya kita tegakkan. Dan pada akhirnya kita mulai menyerah pada keinginan diri kita, keraguan-raguan yang selama ini menjebak kita, dan mulai percaya pada perangkap iblis yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Ini namanya jebakan ketidaktaatan. Kompromi kecil yang dilakukan oleh orang-orang Samaria itu menjebak. Mereka bilang gak apa-apa kok,
menyembah Allah-Allah lama kita, singa-singanya udah gak datang lagi kok. Udah gak memangsa mereka lagi kok. Gak apa-apa kok kita pilih orang sembarang untuk jadi pemimpin ibadah kita. Gak apa-apa kok kalau kita tidak melakukan ketetapan atau hukum atau perintah Tuhan. Kompromi-kompromi kecil ini terus-menerus dilakukan dan akhirnya menjadi ketidaktaatan. Kita mulai membangkang. Udahlah, memang sama aja kok, mau percaya Tuhan gak percaya Tuhan, hidup masih sama-sama saja. Ayo, hati-hati dengan hal itu gitu ya. Yakobus 1 ayat 14-16 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, bukan di luar kita. Pencobaan itu dari keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Awalnya kompromi kecil. Gak apa-apa tadi gitu ya, gak apa-apa bisnisnya curang-curang dikit. Kompromi kecil tersebut lahir, bertumbuh dalam pikiran kita, hidup kita lama-lama membuat kita jadi tidak taat kepada Tuhan. Ini jebakan. Ini sudah fatal. Yakobus katakan, saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat karena ketidaktaatan kita. Menjadi pengikut Kristus itu harus 100%. Gak boleh setengah-setengah. Gak boleh kita berkompromi. Iman percaya kita kepada Tuhan juga harus 100%. Gak boleh dibagi-bagi dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Amin. Amin. Dengan cepat saya mau bagikan bagaimana cara kita menghindari jebakan-jebakan ini. Ya, yang pertama kita lihat, kenali musuh. Katakan kenali musuh. Kita harus tahu siapa yang menjadi lawan kita. Seperti apa karakternya, jebakan-jebakan seperti apa yang sudah disiapkan atau lagi dibuat untuk membuat kita terjebak. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga, karena iblis akan cari banyak cara untuk menjebak kita, bukan cuma satu cara dia. Muncul kemudian, wah gitu ya, nakutin dan kita akhirnya ketakutan. Bukan seperti itu lagi. Jebakannya banyak, tadi kita sudah simak. Hindari, jangan sampai membuat kita terjerumus. Yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Yuk sama-sama, kenakan perlengkapan senjata Allah. Ada apa saja perlengkapan senjata Allah? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, kemudian ada ketopong keselamatan, ada pedang roh. Siapkan semuanya itu sebagai perlengkapan senjata Allah buat setiap kita. Persiapkan semua itu untuk menghadapi jebakan-jebakan yang ada di depan kita. Sudah ada ikat pinggang kebenaran, ada baju zirah keadilan, ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh. Semuanya kita pakai untuk menghadapi jebakan-jebakan yang iblis. Dan yang ketiga, cara menghindari jebakan, fokus kepada Kristus. Fokus kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Fokuskan pandangan kita. Jika kita fokus hanya kepada Kristus, pandangan kita hanya kepada Kristus, kita gak akan punya waktu untuk memikirkan berbagai kompromi-kompromi yang ditawarkan oleh dunia, jebakan-jebakan yang ada di dunia. Karena kita fokus kepada Kristus yang memimpin hidup kita, yang ada di depan kita untuk menuntun kehidupan kita. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama.
Saya boleh minta pemain musik dan singer untuk bantu. Awas jebakan. Jebakan itu enggak sesuatu yang terlihat. Kadang-kadang tersembunyi. Kadang-kadang kita enggak tahu. That's why kita harus persiapkan diri kita untuk segala sesuatunya. Kita tahu kita sudah diperlengkapi oleh Allah untuk menghadapi setiap jebakan-jebakan dari iblis. Dan kita gak akan pernah jatuh ke dalam jebakan-jebakan tersebut. Amin. Mari terus taruh percayamu kepada Tuhan. Biar Dia yang memimpin kehidupanmu, memimpin kehidupan setiap kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau kita terjatuh, Dia angkat kita, Dia tolong kita. Dia selalu ada buat kita.